Satu paham yang memecah belah kita semua, wabil khusus adalah paham ini berusaha untuk menghantam NU dari berbagai penjuru. Paham ini yang kemudian kita kenal dengan paham Wahabi Salafi. Ustadz Wahabi Salafi yang kita temukan di media sosial itu adalah produk awalnya, pintu masuknya. Produk akhirnya apa? Teroris. Jadi jangan artikan radikal itu hanya melawan negara, belum tentu. Mereka bisa saja mengatakan mari hormati pemimpin. Kami tidak akan mungkin menjadi teroris karena rokok saja saya haramkan. Yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan, apalagi menyerang orang lain. Kan begitu yang sering kita dengar. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom Malam Natal, bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarina, ini semua ulahnya kelompok-kelompok Wahabi. Ali Imron, Ali Fauzi, Amrozi, Imam Samudra, ini semua orang Wahabi. Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, semua Abu Nida dan sebagainya. Bahayanya paham ini kalau kita jadikan rujukan sama seperti yang dilakukan oleh Agus Muslim, pelaku bom Astana Anyar kemarin. Ini saya juga ikut dalam pemetaan ideologinya. Wahabi juga Pak, sama. Saya tantang orang-orang Wahabi Salafi yang mengatakan ini bukan Wahabi. Saya tantang. Wa mujanabatul khuruji alaihim, dan menghindari, menjauhi memberontak kepada penguasa. Karena memberontak kepada penguasa muharram, perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Ya, agama Islam menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Ya, seorang budak seandainya dia jadi pemimpin kita, dan orang-orang Arab ya secara umum memandang rendah yang namanya budak, seorang hamba sahaya. Ya, kedudukan dia ya diperintah, dijual, dihadiahkan, dan dia adalah bagian dari harta seseorang. Tapi seandainya qaddarallah, ternyata dia menjadi seorang penguasa. Entah dengan sebab bagaimana dia menjadi seorang penguasa. Dahulunya budak tapi sekarang jadi penguasa. Kalau sudah jadi penguasa, maka kita meskipun kita adalah orang yang merdeka harus mendengar dan taat kepada dia karena dia sudah menjadi pemimpin kita. Ini adalah penekanan dari Rasulullah SAW. Seandainya terjadi ada budak menjadi seorang pemimpin, ya. Kemudian juga di dalam isi baiat para sahabat kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan wa alla nunazi'al amra ahlahu. Di antara isi baiatnya adalah supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ya, dan ijma' para ulama semuanya, ya, para imam semuanya tentang haramnya memberontak kepada penguasa dari berbagai mazhab. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ijma'. Ya, mengatakan bahwasanya ini adalah al-ijma', yaitu memberontak kepada penguasa. Ia memberontak kepada penguasa yang sah, maka ini adalah diharamkan. Kemudian beliau mengatakan wa in kanu fasaqatan zalimin. Meskipun pemerintah tadi adalah orang-orang yang fasik. Ya, wa in kanu fasaqatan zalimin. Meskipun pemerintah tadi adalah orang yang fasik dan dia zalim. Kezaliman pemerintah tidak menjadikan halal bagi seseorang untuk memberontak kepada pemerintahnya. Kefasikan pemerintah juga demikian, tidak menjadikan kita boleh dan halal untuk memberontak kepada pemerintah. Dan ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, ya, fasma' wa ati'. Meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu, maka dengarkanlah dan taatilah. Dan memukul punggung termasuk apa? Kezaliman. Mengambil harta orang juga termasuk apa? Kezaliman. Maka beliau mengatakan fasma' wa ati', maka adalah engkau mendengar dan taat. Menunjukkan kezaliman penguasa. Mungkin dia mengambil harta kita, dia mengeluarkan aturan, kemudian menzalimi kita di dalam harta kita. Tidak boleh menjadikan kita kemudian menjadi alasan memberontak kepada penguasa, mengatakan pemerintah kita zalim, pemerintah kita semena-mena dan seterusnya, maka kita harus mengambil hak kita. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kefasikan mereka, mungkin ada di antara mereka yang ya korupsi, ada di antara mereka yang berzina, ada di antara mereka yang pergi ke tempat-tempat yang dilarang. Ini kefasikan mereka dan mudaratnya untuk mereka, tapi tidak menjadikan kita memberontak kepada pemerintah, karena kefasikan
tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Selama dia adalah seorang muslim, maka tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang sah. Dan kewajiban kita adalah menasihati. Ya, kalau kita memang melihat kekurangan pada diri penguasa, maka kita menasihati dengan cara yang tadi kita sebutkan, dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga dengan lemah lembut kepada mereka.